Dan pemirsa, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan saya, Jessica Wulandari, yang saat ini berada di Kompleks DPR MPR RI Senayan untuk mengetahui persiapan sidang paripurna DPR RI tentang RAPBN tahun 2025. Jessica, seperti apa kondisi saat ini di tempat Anda berada? Apakah sudah mulai terlihat peserta sidang paripurna berdatangan atau seperti apa, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menyampaikan rancangan anggaran atau RAPBN tahun 2025 dan juga nota keuangannya nanti pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Namun untuk sidang paripurna terkait dengan nota keuangan akan mulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan persiapannya hingga saat ini kami berada di Gedung Nusantara 2. Kami memantau beberapa anggota DPR ini sudah mulai berdatangan dan memasuki area dari komplek DPR ini untuk persiapan ke sidang RAPBN tahun 2025 yang akan berlangsung mulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Leo, nantinya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan nota keuangan di tahun 2025. Ia akan menyampaikan sejumlah program yang akan dijalankan pada tahun 2025, kemudian bagaimana fokus anggarannya dan juga bagaimana situasi perekonomian saat ini. Kami mengingat kalau sebelumnya sudah ada kesepakatan terkait asumsi makro dasar untuk tahun 2025 antara Banggar RI, DPR RI dengan pemerintah. Yang pertama, Leo, kita akan melihat bersama terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dipatok di level 5,1 hingga 5,5% dalam asumsi makro 2025. Kalau kita bandingkan dengan usulan pemerintah yang ditetapkan oleh Banggar, DPR RI dan pemerintah, ini sebetulnya masih sama dengan usulan yang disampaikan. Kemudian yang kedua, untuk tahun 2025, Banggar dan juga pemerintah mematok inflasi berada di kisaran 1,5% hingga 3,5% sepanjang tahun 2025. Sedangkan untuk inflasi pangan atau volatile food pada tahun depan ini diarahkan berada di level 5% atau di bawah 5%. Ini dengan mengedepankan bagaimana stabilitas harga, yaitu dengan adanya kelancaran distribusi dan juga bagaimana persediaan pasokan pangan di dalam negeri untuk sepanjang tahun 2025. Selain angka inflasi dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan juga Banggar DPR RI juga sudah menetapkan kisaran untuk nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2025, yaitu di 15.300 hingga 15.900 per dolar Amerika Serikat. Jika kita bandingkan dengan usulan pemerintah, sebetulnya apa yang disampaikan atau yang ditetapkan antara Banggar dan juga pemerintah ini lebih kuat. Karena usulan dari pemerintah berada di kisaran 15.300 hingga 16.000 per dolar Amerika Serikat. Bagaimana dengan suku bunga surat berharga negara untuk 10 tahun? Ini dipatok pemerintah dan DPR di kisaran 6,8 hingga 7,2%. Selain itu, harga minyak mentah dunia dalam RAPBN yang sudah sebelumnya dibahas oleh pemerintah dengan Banggar juga, ini ditetapkan berada di 75 hingga 85 dolar per barrelnya. Namun ini juga masih memperhatikan bagaimana dinamika geopolitik, kondisi ekonomi global, dan juga bagaimana kebijakan dari OPEC Plus di tahun 2024 yang tersisa dan juga nantinya di tahun 2025. Dan untuk lebih detailnya, Leo dan pemirsa, untuk postur makro fiskal 2025 ini terutama terhadap PDB. Yang pertama terkait dengan pendapatan negara di level 12,14% hingga 12,36% terhadap PDB. Dilanjutkan dengan belanja negara di 14,59 hingga 15,18%, atau ini berada di kisaran 3.500 hingga 3.540 triliun rupiah. Dan defisit fiskal ini di 2,45 hingga 2,82% terhadap PDB, dan juga rasio utang ini yang paling ditunggu di 37 hingga 98% hingga 38 hingga 71%. Kami juga melihat untuk apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga oleh Banggar DPR RI terkait dengan anggaran belanja sektor strategis. Setidaknya ada 7 yang kami pantau. Yang pertama terkait dengan pendidikan, ini ada di 708 hingga 742 triliun rupiah. Kesehatan di 191 hingga 218 triliun rupiah. Perlindungan sosial di 496 hingga 513 triliun rupiah. Hilirisasi dan ekonomi hijau di 51 hingga 71 triliun rupiah. Inklusivitas 72 hingga 104 triliun rupiah. Infrastruktur 400
404 hingga 434 triliun rupiah dan birokrasi dan regulasi 273 hingga 283 triliun rupiah. Leo, tidak sampai situ saja karena ada hal yang menarik untuk RAPBN di tahun 2025. Karena saat ini banyak sekali masyarakat dan berbagai stakeholder ini menunggu bagaimana fokus pemerintah untuk tahun 2025, terutama RAPBN 2025 yang bisa dikatakan sebagai masa transisi. Setidaknya ada dua yang akan di-highlight oleh nantinya dari RAPBN tahun 2025 terkait dengan program, yaitu terkait dengan keberlanjutan IKN dan juga bagaimana dengan program makan siang bergizi gratis. Kalau kita pantau bersama atau kita sudah melihat bagaimana pembahasannya untuk terkait dengan makan siang gratis, ini ditetapkan alokasinya sebesar 71 triliun rupiah. Namun yang saat ini masih menjadi pertanyaan adalah terkait dengan IKN, karena ini terkait dengan keberlanjutan bagaimana nantinya pembangunan IKN. Seharusnya Leo, untuk anggaran IKN ini nantinya masih berada di kisaran 18 triliun rupiah. Ini sesuai dengan janji pemerintah kalau pembangunan IKN tidak akan membebani APBN karena tidak akan melebihi 20% dari kebutuhan pembiayaan. Dan kalau kita lihat bersama dari asumsi yang sudah ditetapkan oleh Banggar dan juga dari pemerintah bagaimana dengan belanja negara di 3.500 hingga 3.540 triliun rupiah, 80%-nya ini sudah dialokasikan untuk belanja pokok. Kami melihat Leo, ini untuk dari jumlah belanjanya 840 triliun rupiah digunakan untuk belanja pegawai, kemudian 500 triliun rupiah untuk subsidi dan kompensasi energi, 561 triliun rupiah untuk pembayaran bunga utang pemerintah dan 900 triliun rupiah untuk transfer daerah. Dan ini yang nanti akan dilihat bagaimana sisa dari ruang fiskal yang tadi 80% sudah dilakukan atau akan dianggarkan untuk belanja pokok. Nantinya apakah sisa dari ruang fiskal ini untuk kebijakan yang akan menunjukkan atau memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan juga bagaimana menjaga perekonomian dalam negeri. Terutama ada kekhawatiran kondisi geopolitik dan juga eksternal serta domestik, bagaimana nanti dampaknya ke dalam negeri. Ini untuk ruang fiskalnya nanti akan kita nantikan bersama di nota keuangan RAPBN tahun 2025. Dan hingga saat ini Leo, kami juga masih menunggu beberapa tamu. Kalau kami pantau ini sudah mulai datang dan memasuki ruang sidang. Dan memang untuk hari ini susunan sidang paripurna mengenai RAPBN tahun 2025 akan dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pidato pembukaan masa persidangan DPR RI tahun sidang 2024-2025 di 13.35 hingga 13.50 waktu Indonesia Barat, dan penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dan nota keuangan serta dokumen pendukungnya oleh Presiden nanti di 14.35 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan bersama apakah sesuai dengan asumsi makro yang sudah ditetapkan oleh Banggar DPR RI dan juga pemerintah sebelumnya, dan bagaimana fokus kebijakan dari pemerintah untuk di RAPBN tahun 2025, terutama terkait dua hal tersebut, keberlanjutannya seperti apa, kita akan nantikan bersama. Kembali ke Anda, Leo. Ya, Jessica, satu yang menjadi pertanyaan banyak orang juga, sebelum nanti kita sama-sama dengarkan pidato kenegaraan Presiden yang akan mengantarkan RAPBN dan nota keuangannya untuk tahun 2025 adalah batas defisit anggaran. Sejauh ini kita melihat memang kerangka makroekonomi untuk RAPBN 2025 masih mengikuti undang-undang yang berlaku, maksimal 3% dari produk domestik bruto. Tapi ada juga wacana yang mengatakan mungkin itu nanti akan dilebarkan. Mungkin undang-undangnya ada kemungkinan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan khususnya pemerintahan baru nanti, pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah itu juga terdengar di gedung DPR tempat Anda berada sekarang? Atau seperti apa yang disampaikan atau dibicarakan oleh wakil-wakil rakyat di gedung DPR, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, tadi kami sempat berbincang juga dengan beberapa anggota DPR dan mereka menyampaikan bagaimana melihat bagaimana fokus dari pemerintah untuk RAPBN tahun 2025. Yang pertama, bagaimana kebijakan terkait dengan belanja negara yang tadi saya sempat singgung, bagaimana 80% ini untuk belanja pokok dan bagaimana ruang fiskal untuk sisanya. Apakah pemerintah nanti akan tetap fokus mengedepankan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat dan juga menjaga perekonomian di dalam
negeri dengan memanfaatkan ruang fiskal sebaik-baiknya. Dan sebelumnya memang RAPBN 2025 menjadi pertaruhan kredibilitas fiskal Indonesia saat ini, mengingat rasio utang Indonesia 39,13% terhadap PDB, dan memang ini masih jauh di atas batas aman di level 60% terhadap PDB. Namun yang menjadi indikator lain kalau kita lihat salah satunya debt service ratio yang saat ini berada di level 17% dan mepet dengan batas aman 20%. Bahkan ada perkiraan mencapai 47% pada tahun 2025. Nanti kami akan bertanya kepada anggota Dewan dan juga beberapa pejabat yang akan hadir bagaimana dengan potensinya untuk di RAPBN tahun 2025. Kemungkinan ada adjustment atau bagaimana kebijakan yang akan diambil di tahun 2025 mendatang. Leo. Baik, kita tentunya sama-sama menunggu nanti seperti apa RAPBN 2025 karena hingga saat ini belum ada satupun kita termasuk jurnalis ya Jessica yang mendapatkan bocorannya. Ini benar-benar dijaga rapat-rapat oleh pemerintah. Kita akan kembali lagi nanti kepada Anda tentunya Jessica. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.